Oke sobat, beberapa waktu yang lalu saya telah melakukan polling dan bertanya kepada masyarakat, terutama juga kepada teman-teman semua, apakah kalian ingin agar kompor gas kalian bisa lebih hemat gas? Dan tentu saja jawabannya mayoritas masyarakat dan juga kalian semua ingin agar kompor gas kalian itu bisa lebih hemat gas. Nah, di video kali ini saya akan bagikan bagaimana caranya agar kompor gas kalian itu bisa lebih hemat gas. Dan tentu saja cara yang saya berikan kali ini adalah cara yang paling masuk akal dan juga gampang kalian ikuti. Nah, yang penasaran bagaimana caranya? Simak terus. Oke sob, agar tutorial kali ini bisa lebih mudah dipahami, saya akan melakukan 2 kali pengujian. Nah, di mana pengujian pertama dan pengujian kedua, itu bisa kita bandingkan untuk mencari tahu, benar nggak cara yang saya berikan kali ini benar-benar bisa efektif untuk membuat kompor kalian bisa lebih hemat gas. Nah, sebelumnya saya tunjukkan dulu perlengkapan yang saya gunakan. Yang pertama saya menggunakan kompor gas. Kompor gasnya bebas. Apapun yang kalian gunakan di rumah kompor gasnya tentu saja bisa ya. Saya nyalakan sebagai bukti bahwa ini adalah kompor gas biasa ya. Oke. Nah, kemudian peralatan yang saya gunakan berikutnya adalah sebuah termometer. Saya menggunakan termometer yang menggunakan kabel seperti ini sobat ya. Oke, nah kemudian saya di sini juga menggunakan sebuah handphone yang berfungsi sebagai penunjuk waktu atau sebagai stopwatch. Nah, peralatan yang tidak kalah penting berikutnya adalah sebuah dandang untuk merebus air. Seperti ini sobat ya. Nah, di dalam dandang ini sudah saya isi dengan 1 liter air. Nah, kalau kalian bertanya apa fungsi kawat yang saya buat tambahannya ini fungsinya sederhana kok ya. Sebagai tempat dudukan kabel dari sensornya. Oke, jadi nanti kabel sensornya seperti ini. Kemudian saya letakkan di sudut. Seperti ini, dan agar tidak bergerak nantinya saya akan ganjal dengan koin seperti ini sobat. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kenapa harus pakai kawat? Ini dikarenakan jika kabelnya ini menempel ke dinding dari peralatan masak ini kan gampang terbakar. Jadi saya tidak menginginkan hal tersebut, makanya saya buat tambahan kawat. Oke, sebelum kita mulai pengujian yang pertama, saya sebutkan dulu aturan mainnya ya. Jadi, begitu kompornya saya nyalakan, saya akan langsung menekan tombol start dari stopwatchnya sehingga waktu berjalan, dan kita akan lihat suhu yang ada di termometer. Nah, apabila suhunya mencapai 90 derajat Celcius maka stopwatch akan saya hentikan. Oke, jadi ingat ya, kita ingin mencari tahu berapa waktu yang dibutuhkan dari kompor ini untuk memanaskan air yang ada di dalam hingga mencapai suhu 90 derajat Celcius. Loh, kenapa tanggung banget patokannya, kenapa batasnya 90 derajat Celcius? Kenapa tidak 100 derajat Celcius? Nah, ini dikarenakan keterbatasan dari sensor termometer yang saya miliki. Jadi kalau dibuat dia 100 derajat Celcius itu biasanya grafiknya naik turun. Nah, daripada hasilnya tidak fair, jadi menurut saya lebih bagus kita batasi sampai dia 90 derajat Celcius sobat ya. Oke, gampang dipahami ya. Nah, sekarang akan saya buka dulu aplikasi stopwatchnya. Oke, seperti ini. Dan langsung kita nyalakan kompor gasnya sobat ya. Oke, kompor gasnya sudah menyala dan langsung kita mulai. Oke, stopwatch sudah berjalan, dan kalau kalian perhatikan di sini termometernya sudah berubah angkanya ya. Dari tadi 30 sekarang naik dia 31,5 derajat. Sekarang hampir 32 derajat Celcius. Nah, sambil menunggu ke 90 derajat Celcius, di sini saya akan sedikit memberikan tambahan ya. Apa-apa saja sih sebenarnya yang bisa membuat kompor gas itu konsumsi gasnya itu lebih boros. Nah,
Ada beberapa sih, tapi akan saya bahas 3 yang paling sering ya. Yang pertama yang bisa membuat konsumsi gas dari sebuah kompor itu boros, itu apabila terjadi kebocoran gas. Nah, yang lebih membuat boros sebenarnya bukan pada saat gas bocor besar, tapi gas bocor halus ya. Karena kalau bocornya besar biasanya kita sudah mengerti, sudah tercium baunya. Tapi kalau bocornya halus ini biasanya kita agak kurang sadar ya. Nah, kebocoran itu bisa terjadi yang pertama di regulator dan yang kedua itu biasanya di sambungan di belakang ini ya, di antara selang dan pipa kompor. Nah, kemudian yang kedua yang bisa membuat konsumsi gas itu lebih besar di kompor gas kalian itu adalah apabila kompor gas kalian itu apinya berwarna merah. Nah, kemudian poin ketiga yang bisa menyebabkan kompor gas itu jauh lebih boros gasnya adalah apabila itu sumber panas yang ada di kompor tidak diserap sempurna oleh peralatan memasak. Nah, jadi kalau kita lihat kompor yang saya gunakan ini adalah kompor yang kebanyakan juga kalian pakai. Ada beberapa tempat sebenarnya yang masih terasa panas. Contoh ini ya di sini terasa panas. Nah, tapi kan di sini tidak ada peralatan memasak ya. Jadi panas itu tidak diserap keseluruhannya oleh peralatan masak. Nah, satu lagi juga yang bisa membuat lebih boros gas dengan kondisi yang seperti ini apabila kita menempatkan kompor gas itu di ruangan yang cukup terbuka. Apabila tertiup angin maka ya panas tadi juga tidak sepenuhnya terserap ya sobat ya. Oke, sekarang yuk kita perhatikan ini sudah 78 derajat, 79 derajat, 80, sebentar lagi menyentuh ke 90 derajat Celcius sobat. Jadi langsung kita tunggu sesaat lagi ya. Kalau kalian dengar ini suaranya sudah mulai muncul ya. Sudah 86, 88, 90 derajat Celcius sobat. Oke, jadi waktu yang kita gunakan tadi itu sebanyak 3 menit 45 detik untuk mencapai suhu 90 derajat Celcius ya. Nah, sekarang sudah 92, 93. Oke sobat, nah ini adalah akhir dari pengujian tahap pertamanya. Oke sob, sebelum saya mulai pengujian yang kedua, akan saya terangkan beberapa hal ya. Yang pertama, untuk air yang ada di dalam dandang tadi yang sudah saya masak itu sudah saya buang dan saya gantikan dengan air yang baru ya. Jadi air ini sudah dingin, dandangnya juga sudah dingin ya. Ini agar pengujian kita benar-benar fair, adil ya. Karena pengujiannya memang harus dimulai dari suhu yang sama. Oke, nah yang membedakan adalah pengujian pertama dan pengujian kedua. Di pengujian kedua ini saya menggunakan alat tambahan. Nah, alat tambahannya bisa langsung kalian lihat di sini ya. Oke, nah ini apa nanti akan saya jelaskan sambil kita melakukan pengujiannya. Sekarang akan saya pasangkan dulu sensornya. Silahkan perhatikan pemasangan sensor juga sama. Sensor harus benar-benar menempel, kemudian kita tinggal tambahkan uang logam sebagai pemberatnya. Oke, seperti ini sobat ya. Oke, jadi langsung kita mulai pengujian yang keduanya ya. Saya nyalakan kompor gasnya. Oke, kompor gasnya sudah menyala dan kita mulai tekan tombol stopwatch-nya. Jadi waktunya sudah berjalan dan kalau kita lihat ini suhunya sudah berubah ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan alat yang saya gunakan ini. Alat yang saya gunakan ini namanya tungku juga ya, tungku tambahan. Nah, bedanya dengan tungku bawaan kompor, kalau kalian perhatikan tungku kompor kalian yang ada di rumah atau di awal video tadi, itu kan jelas ya kalau tungku bawaannya itu ada celah, di mana celah tadi itu bisa mengakibatkan keborosan karena biasanya itu panas itu tidak akan terserap ke peralatan memasak. Jadi ada panas yang lari ke samping ya, ke depan ke belakang, dan panas itu juga bisa langsung berubah arah apabila
terkena hembusan angin apabila perangkat kompor kalian itu kalian gunakan memasak di ruangan yang cukup terbuka. Nah, jadi dengan tungku tambahan seperti ini efek dari pemborosan gas yang disebabkan oleh poin ketiga ini bisa dikurangi. Jadi dengan menggunakan tungku tambahan seperti ini diklaim mampu menghemat gas sampai dengan 40%. Nah, tapi apakah benar seperti itu? Sesaat lagi kita akan lihat sendiri buktinya sobat ya. Oke, ini belinya di mana? Apakah ada di Indonesia? Tentu saja ada di Indonesia sobat ya. Harganya cukup murah. Nah, nanti penjelasannya akan saya berikan setelah kita pengujian yang kedua ini ya. Nah, sekarang berhubung sudah berbunyi dan sudah 74 derajat Celcius seperti kalian lihat. Jadi sebentar lagi akan mendekati ambang ke 90 derajat Celcius. Kita tunggu saja berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, sebagai informasi untuk mengingatkan kalian, tadi kita butuh waktu 3 menit 45 detik. Nah, sekarang berapakah yang dibutuhkan setelah menggunakan tungku tambahan seperti ini? Sudah 77 derajat Celcius. Sini sekarang 79, 80, ya 82, 83, 84, 85, 86, 88, ya 90 derajat Celcius ya. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan ini jauh lebih singkat ya, hanya 3 menit 9 detik. Bisa kalian lihat sendiri sobat ya. Sebentar saya fokuskan. Jadi mana seperti ini mungkin bisa kalian lihat ya. Itu 3 menit 9 detik ya. Oke, saya matikan dulu kompor gasnya. Oke, jadi memang terbukti ya dengan menggunakan tungku tambahan yang seperti jubah ini, di mana ada penutup di sekelilingnya, ini bisa menghemat waktu. Ya, tentu saja dengan menghemat waktu yang semakin singkat pada saat memasak, itu tentu saja akan membuat gas pastinya lebih irit. Nah, sekarang saya akan jawab pertanyaan yang pastinya muncul di benak teman-teman semua. Di mana nih saya belinya? Saya belinya di toko online sobat. Nama tokonya ini. Oke, nah harganya ini bervariasi tentu saja berdasarkan model yang kalian pilih ya. Nah, harganya nanti bisa kalian cek. Saya sudah sertakan link di deskripsi video yang ada di bagian bawah ini. Silahkan kalian cek sendiri. Nah, apabila kalian hendak membelinya, kalian tinggal sesuaikan saja dengan jenis dan model tungku kalian. Karena nanti masing-masing tipe ini disesuaikan dengan jumlah kaki. Jadi kalau yang kalian lihat ini yang ada di tangan saya ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 celah kaki. Nah, kalau yang seperti ini biasanya cocok untuk kompor hok ya, kompor hok yang model mutiara seperti itu ya. Nah, bagaimana tutorial untuk menghemat gas di video kali ini? Pastinya video kali ini lebih gampang untuk kalian ikuti karena caranya lebih masuk akal, bukan? Oke. Nah, bagi kalian yang ingin menyaksikan seluruh koleksi video-video saya lainnya, silahkan kalian klik saja gambar-gambar video yang ada di sini, dan di sini. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe karena saya akan terus mengupload video-video seputar kompor gas yang pastinya akan bermanfaat. Untuk subscribe, kalian bisa sentuh tulisan subscribe yang ada di bawah atau silahkan kalian sentuh wajah saya yang ada di sini. Nah, mudah-mudahan video ini bisa berguna. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.